Indonesia, negeri kaya akan sumber daya alam dan budaya. Tapi di balik kekayaan ini, kita menghadapi tantangan besar seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan tekanan pemanfaatan sumber daya yang terus meningkat. Untuk menjawab tantangan itu, dilakukan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang disusun ke dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional atau disingkat menjadi RPPLH. RPPLH merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penyusunannya dan penetapannya dimulai sejak 2010. Pada tahun 2016, diterbitkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2016 sebagai pedoman RPPLH daerah. Kemudian dikuatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Tahun 2023 hingga 2024 RPPLH dimutakhirkan dan melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2025, RPPLH ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 sebagai payung strategis dalam melindungi lingkungan hidup nasional selama 30 tahun ke depan. Inventarisasi lingkungan hidup menjadi langkah awal, dilakukan oleh pemerintah pusat hingga daerah. Inventarisasi mencakup data spasial dan non-spasial tentang sumber daya alam dan kondisi ekoregion, baik darat maupun laut. Langkah selanjutnya adalah penyusunan dan penetapan wilayah ekoregion, dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional dan tingkat pulau dan kepulauan meliputi delineasi dan deskripsi yang dituangkan dalam bentuk informasi geospasial. Hasil inventarisasi wilayah ekoregion ini digunakan untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perhitungannya dapat menggunakan metode berbasis jasa lingkungan hidup, berbasis jejak ekologis dan kapasitas biologis serta metode lain yang diakui secara nasional dan internasional. Konsep ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan dengan menggunakan skenario pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan cadangan sumber daya alam yang dapat dinikmati oleh lintas generasi. Dari sinilah semua rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis bukti dimulai. Data dan informasi yang terhimpun dianalisis guna mengidentifikasi potensi dan masalah menggunakan kerangka DPSIR. Sebagai contoh, pertumbuhan populasi penduduk menjadi tantangan terjadinya isu peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan perluasan penjalaran perkotaan. Walaupun kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup masih belum terlampaui, tetapi memiliki indeks kualitas air dan indeks kualitas lahan di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini akan berdampak pada menurunnya kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatnya kerugian ekonomi. Sehingga untuk merespon perubahan yang bersifat cepat, tidak pasti, kompleks, dan ambigu, strategic foresight digunakan untuk membentuk masa depan per pulau, kepulauan yang mendukung visi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional. RPPLH Nasional merumuskan visi lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk semua. Lingkungan hidup bebas dari kerusakan dan pencemaran serta memiliki keberlanjutan fungsi, proses, dan produktivitas sebagai penunjang keberlangsungan ekosistem dan kehidupan, sehingga menghasilkan kesejahteraan masyarakat dan peri kehidupan seluruh makhluk hidup secara harmoni baik saat ini hingga di masa mendatang. Untuk mewujudkan visi dan sasaran tersebut, maka disusunlah parameter indikator kinerja utama yaitu status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, indeks perilaku ramah lingkungan hidup, indeks kualitas lingkungan hidup, timbulan sampah terolah dan indeks pengelolaan KHT. Dalam perumusan RPPLH Nasional terdapat 4 rumusan rencana, yaitu: pertama, rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam. Kedua, rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup. Ketiga, rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumber daya alam. Dan terakhir, rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
4 rumusan tersebut dituangkan dalam bentuk 7 kebijakan utama sebagai langkah penentuan strategi dan program indikatif. Sebagai contoh, kebijakan pencadangan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam. Memiliki strategi pencadangan sumber daya alam dengan teknologi ramah lingkungan berbasis karakteristik ekosistem. Diturunkan menjadi program indikatif pengoptimalisasian teknologi ramah lingkungan dalam pencadangan sumber daya alam. Direncanakan pada periode 2025 hingga 2055. Contoh lokasi indikatif berada pada wilayah ekoregion lahan basah pesisir timur Andalas Pulau Sumatera. Penggambaran lokasi dari kebijakan, strategi dan program indikatif disajikan dalam peta indikatif yang terdiri dari peta perlindungan lingkungan hidup, peta rencana pemulihan lingkungan hidup, peta rencana pencadangan sumber daya alam dan peta rencana pemanfaatan sumber daya alam. Penetapan RPPLH disusun oleh Menteri Lingkungan Hidup dan tercantum pada lampiran 3 Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH tidak berhenti pada tingkat nasional saja. Setiap provinsi perlu membuat RPPLH tingkat provinsi yang disusun oleh gubernur dan diatur dengan peraturan daerah provinsi. Wali kota dan bupati juga perlu turut andil membuat RPPLH tingkat kota kabupaten dan diatur dalam peraturan daerah kota kabupaten. RPPLH adalah komitmen bersama untuk masa depan. Saatnya semua pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat bersatu melindungi bumi Indonesia demi generasi kini dan yang akan datang.